materi yang akan dibahas yaitu bab 2 tentang peranan Wali Sanga dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu yang akan dibahas biografi Wali Sanga. Wali Sanga adalah ulama penyebar Islam di Pulau Jawa yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai melalui akulturasi budaya tanpa merusak ajaran Islam yang murni. Wali Sanga berjumlah 9 orang, yakni Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu strategi dakwah Wali Sanga. Yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim. Pada awalnya dakwah beliau menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Upaya ini rupanya tidak berhasil. Namun, langkah berikutnya Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Pada akhirnya Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Masjid-masjid Demak didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali sanga. Selanjutnya yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim. Karya yang berupa catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang. Suluk atau primbon hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa dalam gaya Jawa. Namun penggunaan kalimat-kalimatnya banyak sekali dipengaruhi bahasa Arab. Di antaranya karya lainnya adalah Sekar Darmaulan, Primbon Bonang 1 dan 2, dan Serat Waragul. Yang keempat itu ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah dalam seni batik, corak batik yang diberikan motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku, artinya jagalah, dan kila artinya diucapkan. Dan bila digabungkan maka maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya. Yang menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijaga melalui corak batik. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak, diantaranya gula ganti, jamuran jelungan, jor, dan cublak-cublak sueng. Yang keenam, Sunan Kudus atau Raden Jafar Shadiq. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwanya menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sosok sebagai pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan ceria keagamaan. Karya yang paling terkenal adalah Gending Masku Mambang dan Majil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat muslim di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci.
Yang ketujuh itu ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Peranan Wali Sanga terhadap peradaban Indonesia. Yang pertama, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Yang kedua, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Yang ketiga, sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yang terakhir, D, teladan spiritual dan intelektual. Semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Terus adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar rata ke seluruh wilayah Indonesia. Sikap keberanian wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan orang-orang asing. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.